Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi ya di channel saya yang insya Allah akan memberikan insight-insight, informasi-informasi penting, hal-hal penting mengenai ilmu pengetahuan, wabil khusus ya tentang ilmu matematika. Oke, sama seperti video-video sebelumnya, kali ini kita akan membahas mengenai aplikasi MATLAB, software MATLAB yang ada di laptop atau PC. Jadi pembahasan-pembahasan sebelumnya lebih terkait kepada pengoperasian vektor dan juga matriks. Walaupun sebenarnya kedua hal ini dapat berbeda dalam berbagai aspek. Namun, ada beberapa aspek yang mereka dapat disamakan. Karena sebenarnya bisa dikatakan bahwa matriks adalah penggabungan dari beberapa vektor. Jadi, dalam hal misalnya penjumlahan dan transpos, itu antara vektor dan matriks memiliki kesamaan. Namun dalam berbagai aspek, misalkan dalam hal mendasar adalah perkalian, perpangkatan, perkalian korespondensi satu-satu, mencari nilai X melalui matriks left division ataupun right division tentu tidak dapat kita temukan melalui vektor. Di dalam hal ini kita akan membahas mengenai matriks secara utuh. Walaupun sebenarnya sebelumnya telah dibahas mengenai penjumlahan matriks dan juga transpose matriks. Oke, dalam hal matriks sendiri, kepada teman-teman yang mungkin belum memahami apa itu matriks, kemudian operasi-operasinya secara mendasar, diharapkan kepada teman-teman mengkaji terlebih dahulu, mempelajari terlebih dahulu mengenai matriks, baru kemudian teman-teman melanjutkan video ini. Oke, karena dikhawatirkan nanti teman-teman tidak paham akan penjelasan saya ataupun mengenai operasi dari MATLAB ini sendiri. Oke, langsung saja kita mulai ya. Seperti video-video sebelumnya, kita akan mulai dari file, new, dan mfile. Dalam MATLAB 2019 kita dapat membuatnya langsung melalui ada tab di atas itu untuk editor. Sama juga nanti editor itu juga bakalan menyimpan file dan dapat di run di command window. Oke. Agak sedikit lambat ya, sama seperti video-video sebelumnya. Oke, sudah muncul. Baiklah. Seperti yang telah dijelaskan sebenarnya dalam video sebelumnya, sudah pernah disinggung mengenai cara membuat sebuah matriks. Oke, kita akan membuat kurung siku terlebih dahulu, kemudian membuat misalkan matriks 2 kali 2 nih, 2 kali 2, 5, kemudian buat tanda titik koma sebagai pemisahnya. Ya, dipisahkan dengan tanda titik koma. 25 ini adalah baris pertama atau unsur 11 dan unsur 12. Kemudian di sini untuk unsur 21 dan 22 atau di baris kedua itu bisa kita isi juga 2 supaya seimbang. Karena nanti kalau tidak seimbang akan terjadi error nantinya. Oke, mari kita tampilkan dia di command window melalui save and run. Kita simpan filenya di file explorer. Oke, kita buat namanya pertemuan 9 ya, pertemuan 9. Oke. Pertemuan sebelumnya sudah disimpan, namun ada kesalahannya. Pertemuan 9 saja dibuat, walaupun ini bukan pertemuan 9 ya. Mohon maaf kepada teman-teman sebelumnya. Oke, sudah ketemu hasilnya. 25 itu baris pertama, kemudian 67 setelah tanda pemisah titik koma itu terdapat baris kedua. Oke, kemudian kita buat matriks yang berbeda pula. Misalkan matriks 2 kali 3 misalkan 25 sama kita buat ya biar nggak terlalu apa nanti 25 67 89. Oke, mari kita lihat, kita debug ini sekarang 25 67 89. Oke, kemudian kita buat lagi 25 67 9. Oke, 10 11. Oke, mari kita debug lagi. Oke. Kali ini kita buat 3 kolom ya, 3 kolom dengan cara seperti ini misalkan. D. Oke. Sama aja ya. 25 tanda pemisah 67 89. Oh iya, ada sedikit perbedaan. Kalau 3 kolom berarti di sini ya. Oke, udah pas ya. Misalkan 3 kali 2 lah, 3 kali 2. Oke, akan muncul seperti ini. 256. Nah, 789. Oke, ya.
Misalkan kita membuat matriks identitas misalkan, itu kan matriksnya itu 4x4 secara umum ya. Kita akan membuatnya seperti ini. 1, kemudian 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Ya, saya pastikan biar agak lebih rapi ya. Kemudian 0, 0, 1, 0, ya. Kemudian 0, 0, 0, 1. Oke. Nah, kita lihat hasilnya. Iya, ini dia matriks identitas 4x4 sesuai dengan apa yang kita tuliskan ya. 4, setiap 4 angka dipisahkan dengan tanda titik koma, dan kelompok angkanya itu ada 4, sehingga dalam satu baris ada 4, dalam satu kolom ada 4 ya. Oke. 4x4 jadinya matriks. Nah, pendefinisan matriks itu ordernya itu n kali n atau baris kali kolom ya. Oke. Kemudian pada pembahasan berikutnya itu mengenai apa tadi ya sebelumnya, mengenai bagaimana kita membentuk sebuah matriks. Itu tergantung pada konsep yang kita gunakan. Apakah kita membuat matriks 4x4 atau 3x2 atau 2x2 atau 2x3, itu terserah kepada teman-teman bagaimana. Yang penting itu dipisahkan dengan tanda titik 2 untuk membedakan kolomnya. Untuk membedakan baris hanya dengan spasi saja ya. Sama dengan vektor sebenarnya. Makanya di sini saya berani menyebutkan bahwa matriks adalah gabungan dari beberapa vektor. Oke, langsung saja kita ke pembahasan berikutnya. Bagaimana kita mendapatkan unsur-unsur itu? Misalkan dalam unsur A itu kan terdapat ada 4 unsur. Yang pertama unsur 1 atau baris pertama kolom pertama. Unsur 1 2 atau baris pertama kolom kedua. Kemudian unsur 2 1 yaitu 6 ya. Misalkan kita buat ya. A misalnya kita buat saja di sini titik koma untuk mempersingkat nantinya, untuk menutup juga ya. Sudah dikatakan sebelumnya bagaimana cara menutupnya, namun tetap tersimpan, bisa diprogramkan pada sebelumnya pada command window nantinya ya. Tetap tersimpan dia walaupun tidak tampil gitu ya. Oke, misalkan dalam A misalkan, unsur 22 itu adalah 7 ya. Unsur 22 itu adalah 7 misalkan ya. Kita lihat ya, kita buka saja. Unsur 22 itu adalah 7, 2,2. Oke, debug set and run. Oke, ini ya, unsur 22 itu 7 tepat ya, 7 ans 7 ya. Oke, misalkan dalam E unsur 2,2 juga, 2,2 juga. Itu unsur 2,2 itu adalah 1. Mari kita lihat ya. Kita tutup yang ini juga, kita tutup juga ini, kita buka ya. Ini debug sekarang. Oke, tepat ya 1, karena inilah dia unsur 22 berada di baris kedua kolom kedua, tepat ya. Oke, tutup saja semuanya ya. Misalkan lagi itu pada C misalkan C. Oke. Unsur yang ada di 1,2 di C itu 5. Kita lihat ya. Di C kita buat iya 5, tepat ya, tepat. Perhitungan tepat. Teman-teman yang sudah memahami matriks mungkin lebih apa nih? Sangat menarik ya pembelajaran mengenai matriks melalui MATLAB ini. Mungkin itu saja untuk video kali ini ya teman-teman, mudah-mudahan dipahami dan insya Allah bermanfaat. Pada pertemuan berikutnya, pada video berikutnya insya Allah kita akan membahas mengenai operasi matriks dimulai dari perkalian matriks, karena sebelumnya kita telah membahas tentang penjumlahan matriks pada penjumlahan vektor, karena di situ saya menggabung karena pada video sebelumnya itu saya belum mengetahui secara pasti bahwa sebenarnya matriks dan vektor itu berbeda dalam beberapa aspek. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.